Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 12. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan pembahasan bab yang berikutnya ya, yang kemarin sudah Miss kasih PPT-nya di grup ya, yaitu tentang teori atom. Ya, jadi sambil menyimak video ini, silahkan dibuka juga buku paketnya halaman 143 ya. Jadi boleh menyimak dari PPT-nya Miss atau dari buku kalian juga boleh. Di buku kalian kayaknya itu lebih banyak gitu ya poin-poinnya. Nanti kalau memang ada yang kurang silahkan ditambahkan kayak gitu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk berdoa dulu masing-masing ya. Oke. Pembahasan tentang fisika atom itu sama artinya dengan teori atom gitu. Ini teori atom kalian pasti sudah belajar di pelajaran kimia ya, teori-teori atom tuh. Nah, jadi di sini kita tinggal mengingat kembali, mengulang lagi ya. Jadi kalian pasti udah bisa lah ya, udah nggak asing sama teori-teori atom gitu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu model atom punyanya Dalton ya. Nah, gimana sih kalau teori atomnya si Dalton gitu ya? Yang paling terkenal tuh apa nih? Yang poin pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi itu udah bagian dari sesuatu yang udah paling kecil, udah nggak bisa dibagi-bagi lagi, udah ya itu aja gitu, udah nggak ada unsur pembentuknya, emang itu dasarnya kayak gitu kan. Nah, di poin yang berikutnya, atom-atom suatu unsur semuanya serupa dan tidak dapat diubah menjadi atom unsur yang lain ya. Jadi misalkan atom untuk pembentuk perak itu tidak bisa menjadi atom pembentuk besi. Jadi udah masing-masing kayak gitu atomnya punya perak ya punya perak, atomnya punya besi ya punya besi. Nah, poin berikutnya, dua atom atau lebih dari unsur-unsur yang berlainan dapat membentuk suatu molekul ya. Contoh misalkan atom dari hidrogen dan atom dari oksigen kalau digabungin gitu ya, dia bisa membentuk air atau H2O kayak gitu. Misalnya nih, ini adalah atom unsur X nih, misalkan punyanya si hidrogen. Terus misalkan ini adalah atomnya punyanya si unsur Y, contoh misalkan oksigen. Ketika mereka digabungkan bisa membentuk suatu molekul nih, molekulnya dari si unsur X dan Y. Contohnya misalkan dia membentuk molekul air, misalkan ini H2O kayak gitu ya. Nah, poin berikutnya, pada suatu reaksi kimia, atom-atom berpisah ya, kemudian bergabung lagi dengan susunan yang berbeda dari semula, tetapi masa keseluruhannya tetap. Jadi misalkan nih, atom mula-mula atom X gitu ya, pas terjadi suatu reaksi kimia kayak gitu ya, dia itu misah gitu ya, terus gabung lagi menjadi susunan yang baru yang beda dari yang sebelumnya kayak gitu ya. Tapi masa keseluruhannya dari yang awal sama yang akhir tuh sama gitu, walaupun bentuknya sudah berbeda, susunannya walaupun udah berbeda, tapi masanya masih sama gitu. Nah, yang berikutnya, pada reaksi kimia, atom-atom yang bergabung itu menurut perbandingan tertentu yang sederhana gitu ya. Jadi ciri khas dari teori atomnya si Dalton itu tadi, dia itu adalah bagian dari terkecil, sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi gitu ya. Nah, itu tadi kan cirinya gitu ya, ciri khasnya dari teorinya si Dalton. Kalau kelemahan teori atom Dalton itu apa saja? Ada yang pertama, atom tidak dapat dibagi lagi. Gitu kan tuh, itu tadi pernyataannya si Dalton. Atom itu nggak bisa dibagi lagi. Tapi hal ini justru bertentangan dengan eksperimennya si Thomson ya. Maaf ini terputus tulisannya ya, Thomson. Gitu. Jadi ada ahli yang lain gitu yang bisa membuktikan bahwa atom itu bisa dibagi lagi loh gitu. Makanya teorinya si Dalton ini punya kelemahannya tadi ya, teorinya bertentangan dengan eksperimennya si Thomson. Kemudian si Dalton ini nggak bisa nih membedakan pengertian dari atom dan molekul kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya menurut si Dalton,
atom merupakan bola kecil yang keras dan padat atau bola pejal. Hal ini bertentangan dengan eksperimennya si Thomson. Kayak gitu. Emang eksperimennya si Thomson kayak gimana sih gitu. Nah, setelah kita belajar teori Dalton ini, kita lanjut ke teorinya Thomson. Oke? Nih, model teori atom Thomson. Kalian pasti udah masih inget deh dulu di kimia gitu kan. Kalau punyanya si Thomson tuh ciri khasnya apa? Bentuknya yaitu seperti roti kismis nih di gambar ini. Ya gitu ya. Jadi ini kan kayak bulatan gitu. Dalamnya tuh ada muatan-muatan positif dan negatif gitu ya, yang tersebar merata gitu ya. Di sini poin-poinnya ada beberapa. Yang pertama, atom berbentuk bola padat atau pejal gitu ya, dengan muatan-muatan listrik positif tersebar merata di seluruh bagian bola yang positif-positif gitu ya. Nah, kemudian muatan yang positif-positif ini dinetralkan oleh muatan yang negatif. Berarti apa? Dinetralkan oleh elektron-elektron nih, dia bermuatan negatif yang tersebar merata juga di antara muatan-muatan positif tersebutnya. Jadi bentuknya apa? Seperti roti kismis kayak gitu nih, ada positifnya, ada negatifnya gitu. Nah, kemudian jumlah elektron yang tersebar sama dengan jumlah proton gitu ya. Kalau elektron kan yang muatan negatif ya, kalau proton itu muatan yang positif kayak gitu ya. Nah, itu kan ciri khas dari model atomnya si Thomson, tapi ternyata dia punya kelemahan juga nih gitu. Jadi masing-masing teori ini punya ciri khas dan tapi punya kelemahannya sendiri juga gitu. Nah, untuk teorinya si Thomson, kelemahannya itu apa? Teorinya Thomson bertentangan dengan eksperimen punyanya si Rutherford, yaitu tentang hamburan sinar alfa di mana muatan positif tidak menyebar rata, namun terkumpul menjadi satu di tengah atom yang disebut dengan inti atom gitu ya. Ini adalah kelemahannya gitu. Emang eksperimennya si Rutherford itu seperti apa gitu. Jadi ingat ya, kalau Dalton tadi atom itu adalah suatu yang tidak dapat dibagi lagi, tapi bertentangan sama punyanya si Thomson, di mana Thomson itu bilang atom itu berbentuk bola pejal padat, tapi punya muatan nih, muatan positif dan negatif yang tersebar merata sehingga bentuknya seperti roti kismis. Tapi punyanya Thomson bertentangan lagi sama punyanya si Rutherford, yaitu tentang hamburan sinar alfa. Emang hamburan sinar alfa tuh maksudnya gimana? Coba kita bahas teorinya si Rutherford ya. Nah, model atomnya Rutherford itu seperti ini. Jadi si Rutherford ini melakukan percobaan ya. Percobaannya apa? Jadi misalkan di sini ada layar. Tuh kan, di sini ada layar. Dan di sini kemudian ini adalah lempeng emas yang tipis yang tengah-tengah di sini. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah suatu pemancar partikel. Gitu ya, pemancar partikel. Jadi pemancar partikel ini dia menembakkan partikel bermuatan positif dan berkecepatan tingginya dari kotak ini. Pemancar partikel ini, partikel itu yang ditembakkan muatannya positif dengan kecepatan yang sangat tinggi. Berarti kan ditembakkan menuju apa? Lempeng emas yang tipis ini, gitu kan? Gitu. Jadi layarnya ada yang di bagian belakang dari si lempeng emas ini, ada juga yang berada di samping gitu kan. Nah, ini apa yang terjadi pada partikel yang sudah ditembakkan tadi? Gitu, yang terjadi, lihat, ada yang ini dulu, yang pertama dulu, ada yang nembus lurus pas banget ke layar yang di belakangnya lempeng emas yang tipis. Ada juga yang nembus layar juga tapi rada belok nih kan, rada belok ke sini, rada belok ke sini, rada belok ke sini. Itu jumlahnya sedikit, tapi tadi yang nembus langsung itu partikelnya itu banyak kayak gitu. Nah, kemudian ada juga yang ininya beloknya tajam banget nih, bahkan nggak bisa nembus siapa nih, si emasnya, justru langsung belok ke kiri gitu, langsung ke layar yang di kiri nih, dan partikelnya sedikit gitu. Jadi ada yang nembus langsung lurus gitu ya, partikelnya jumlahnya banyak. Ada yang nembus tapi rada belok gitu ya, partikelnya sedikit. Terus ada yang bahkan nggak sempat nembus, langsung belok
ke samping-sampingnya gitu ya. Ini partikelnya sedikit kayak gitu. Nah, hal ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa bentuk dari bentuk atom menurut percobaan Rutherford itu bentuknya seperti ini. Jadi ini ada atom, di tengah-tengahnya ini ada intinya gitu ya. Dimana di intinya ini muatannya apa? Positif. Di samping-sampingnya ini kan muatannya positif ya, ada keterangannya. Sementara di samping-sampingnya ini kan rongganya rada kosong gitu ya. Ini ada si elektron seperti itu. Nah, gimana sih maksud penjelasan dari percobaannya si Rutherford? Kayak gini ya. Dari percobaan tadi ada 3 kesimpulan. Yang pertama, sebagian besar partikel positif tadi, misalkan anggap aja partikel alfa gitu ya, ada yang menembus logam tadi tanpa dibelokkan tadi, berarti yang nembus langsung lurus tadi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sebagian besar ruang dalam atom emas adalah ruang kosong. Ya nggak, benar nggak tadi? Di sini kan ada ruang-ruang kosong nih, berarti ketika si partikel ini ngelewatin si lempeng emas ini, terus dia nih lanjut lurus terus di sini, berarti dia ngelewatin bagian yang kosong kayak gitu, sehingga dia menembus lempeng tanpa dibelokkan. Yang kedua, sedikit sekali partikel alfa yang dipantulkan kembali. Itu peristiwa ini menunjukkan bahwa partikel alfa telah menumbuk bagian yang sangat keras dari atom yang disebut inti atom. Ini tadi kan ada yang ditembakin ke lempeng emas terus mantul ke sini, nggak sempet nembus, dia langsung belok, langsung ke samping, langsung mantul ke samping. Jumlahnya sedikit, berarti dia lagi apa? Dia nabrak bagian yang ini, yang bermuatan positif ini, lagi nabrak yang bagian tengah-tengah ini, gitu ya. Dia nabrak bagian yang sangat keras, yaitu inti atom bagian tengah-tengah, gitu. Nah, poin yang ketiga, sebagian kecil partikel alfa dibelokkan. Ya, peristiwa ini menunjukkan bahwa muatan inti atom adalah sejenis dengan muatan partikel ya, positif. Partikel alfa yang lewat dekat inti atom dibelokkan oleh gaya tolak menolak. Maksudnya gimana? Jadi nih, ini kan ada yang nembus tapi rada belok ya. Artinya partikel ini nabrak si lempeng emas gitu kan, terus dia kan tadi ini partikelnya tadi positif, terus dia nabrak positif ini juga kayak gitu kan, jadi dia ada gaya tolak menolak gitu kan, jadi dia menembus layarnya rada belok kayak gitu ya. Jadi ada 3 kesimpulan. Yang pertama, menembus langsung tanpa dibelokkan. Yang kedua, dipantulkan kembali tanpa sempat nembus. Yang ketiga, menembus tapi rada miring, rada dibelokkan kayak gitu. Itu kesimpulannya dari si teorinya Rutherford gitu ya. Nah, berikutnya di sini ini ada beberapa poin lagi ya tentang teorinya atom Rutherford. Kalau tadi kan kesimpulan tentang eksperimennya gitu kan. Ini teori atom Rutherford itu apa saja, yaitu atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif gitu. Jadi inti atomnya muatannya positif dan elektronnya itu bermuatan negatif mengelilingi inti atom. Tadi di gambar ini atomnya, tengah-tengahnya ini intinya bermuatan positif dan pinggir-pinggirnya di sini ada elektronnya kayak gitu ya. 2, massa terpusat di inti atom. Jadi di sini inti atom kan di tengah-tengah ya, yang padat tuh di tengah kayak gitu ya massa. 3, mayoritas atom merupakan ruang kosong. Nah, tadi mayoritas ruang kosong nih, ya kan bagian padat dan bagian kosongnya lebih gede bagian kosongnya gitu, bagian ininya. Kemudian 4, elektron bergerak melingkar mengelilingi inti atom seperti planet dalam tata surya dengan jarak tertentu dan memancarkan energi hingga lintasannya berkurang atau mengecil. Maksudnya gimana? Di sini elektron di sini dia tuh punya lintasan gitu ya. Dimana lama-lama nanti lintasannya makin mengecil dan energinya hilang, dia lama-lama di tengah gitu. Kemudian yang kelima, spektrum yang dipancarkan adalah secara kontinu gitu ya. Nah, ini adalah ciri dari teori atom Rutherford. Gimana? Ternyata dia tuh juga punya kelemahan gitu ya. Kelemahan teorinya Rutherford apa saja? Dimana yang pertama, model atom ini tidak dapat menunjukkan kestabilan atom. Kan tadi nih bilang nih ya,
elektron kan bergerak melingkar mengelilingi inti atom seperti planet dalam tata surya, ya. Nah, elektron nanti ini ketika dia berkeliling mengelilingi inti atom, maka elektron akan jatuh ke inti karena kehilangan energi dan lintasannya berkurang menjadi spiral. Yang ini tadi elektron kan punya lintasan sendiri nih. Terus dia berkeliling, lama-lama dia akan jatuh ke tengah gitu karena energinya semakin habis gitu ya. Kemudian model atom ini tidak dapat menunjukkan spektrum garis atom hidrogen. Jadi itu adalah kelemahan atomnya si Rutherford gitu ya. Nah, untuk yang berikutnya kita bahas tentang model atomnya Bohr ya. Untuk model atom Bohr ini, yang pertama elektron itu bergerak mengelilingi inti atom dalam suatu lintasan tertentu. Lintasan itu stasioner ya, tanpa memancarkan atau menyerap energi anti. Lintasan stasioner artinya lintasannya tetap gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, elektron akan memancarkan atau melepaskan energi jika elektron pindah dari kulit luar ke kulit dalam ya. Dia akan melepaskan energinya akan berkurang kalau pindah dari kulit luar ke kulit dalam. Jadi semakin masuk ke inti energinya berkurang gitu, sedangkan dia justru akan menyerap energi jika berpindah dari kulit dalam ke kulit luar. Jadi dia justru akan butuh banyak energi nih kalau dia pindah dari yang kulit dalam pindah ke kulit yang keluar kayak gitu ya. Kalau model atom Bohr ini tengah-tengah ini kan apa? Ini adalah tengah-tengah itu inti atom gitu ya. Terus ini lintasannya nih, lintasan N1, N2 lintasan kedua, N3 lintasan yang ketiga gitu. Kalau elektron itu dia bergerak mengelilingi inti atom di lintasan yang sama, di lintasan yang tetap, misalkan dia tetap di kulit 1 gitu ya, dia tidak memancarkan atau menyerap energi, jadi energinya segitu-gitu aja. Tapi kalau dia pindah nih, misalkan dari N1 pindah ke N2, berarti kan apa? Dari dalam pindah ke luar, ya enggak? Berarti apa? Dari dalam keluar, itu berarti apa? Coba, dari dalam ke kulit luar, berarti dia justru butuh energi, menyerap energi. Tapi kebalikannya, kalau dia dari luar ke dalam, misalkan dari kulit yang ketiga mau pindah ke kulit yang satu, jadi kan dari luar ke dalam, berarti kan dia masuk ya, dia masuk justru dia melepas energi atau energinya justru berkurang. Ibaratnya gini, di tengah-tengah ini adalah rumah gitu ya. Misalkan kita dari dalam rumah, kita mau keluar rumah nih, kita butuh apa? Kita butuh energi kan, kita butuh bekal supaya kuat di perjalanan gitu. Sebaliknya gitu ya, kalau kita dari luar mau balik rumah, mau pulang, ibaratnya ya udahlah, udah capek ini gitu kan, enggak energinya ya udahlah sisa-sisa gitu. Jadi ibaratnya nggak butuh banyak energi, jadi dilepas energinya justru kalau dari luar ke dalam kayak gitu. Itu ibaratnya aja. Nah, energi yang dipakai si Bohr ini apa? Rumusnya sama tuh yang kemarin udah kita pelajari, yaitu apa? H dikali F kayak gitu. H-nya konstanta Planck, F-nya adalah frekuensi gitu ya. Semoga bisa dimengerti ya teori model atomnya si Bohr gitu. Nah, tapi dia punya kelemahan nih ternyata. Apa saja kelemahannya? Yaitu hanya bisa diterapkan untuk atom berelektron tunggal atau hidrogen. Ya, tidak dapat menjelaskan spektrum warna atom berelektron banyak atau efek Zeeman. Yang ketiga, kerumitan lintasan yang tidak hanya lingkaran tetapi elips. Yang berikutnya, tidak dapat menerangkan pengaruh medan magnet terhadap spektrum atom. Gitu. Jadi intinya kalau punyanya si Bohr ini, kalau lintasnya tetap, energinya tetap, nggak berkurang nggak bertambah. Tapi kalau dia pindah kulit, dia bisa energinya baru bisa berkurang atau bisa bertambah gitu ya. Nah, ini tadi nih energi di setiap lintasan kulit gitu. Misalkan energi En sama dengan min 13,6 per N kuadrat EV gitu, dimana N ini adalah lintasannya, kulit keberapa kayak gitu. Misalkan suatu elektron bergerak di lintasan yang kedua kayak gitu ya, berarti N-nya apa? 2 kayak gitu. Ini kalau lintasannya tetap. Tadi kalau dia pindah kulit tadi, apakah masuk misalnya dari luar ke dalam atau sebaliknya dari dalam keluar gitu ya, berarti pakai delta E atau perubahan energi, yaitu min 13,6 dalam kurung 1 dibagi kulit yang
akhir ya kuadrat atau kulit yang tujuannya dikuadratin dikurangi 1 per kulit awalnya, dia dari mana, kayak gitu. Jangan lupa ini dikuadratkan. Gitu, ini ada keterangannya. En adalah tingkat energi pada orbit ke n adalah orbit lintasannya, itu bilangan bulatnya dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti kulit ke-1 n-nya 1, kulit kedua n-nya 2 dan seterusnya. Nah, delta E di sini adalah energi yang diserap atau dilepas, kayak gitu tadi. Ya kalau misalkan emang dia mau keluar berarti dia menyerap energi, butuh energi. Tapi kalau dia masuk semakin ke inti berarti dia melepas energi atau energinya berkurang, kayak gitu ya. Semoga bisa dimengerti ya. Nah, ini panjang gelombang spektrum atom hidrogen ya. Ini cukup kita tahu saja gitu ya, karena yang sering keluar soal yang sebelumnya tadi. 1 per lambda 9 R dalam kurung 1 per N kuadrat dikurangi 1 per M kuadrat, di mana lambda adalah panjang gelombang, R adalah tetapan Rydberg, N kulit ke M kulit ke M. Ini spektrum atom hidrogen ya, ada dari Liman, Balmer, Pasen, Braket, Pevan gitu. Nah, ini ada beberapa contoh soal ya. Nah, ini untuk contoh soalnya nanti kita coba bahas bareng-bareng ya. Nah, coba kita bahas yang pertama dulu nih, teori ya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ada 3 pertanyaan, kita skip dulu, langsung ke pertanyaannya. Yang membedakan model atom Rutherford dan model atom Thomson adalah yang mana? Yang membedakan gitu ya. 1. Atom terdiri dari elektron yang bermuatan negatif dan inti atom yang bermuatan positif ya. Ini sama ya, dua-duanya si Rutherford maupun Thomson sama-sama punya ini, betul berarti. Yang kedua, elektron mengorbit inti atom seperti planet mengorbit matahari gitu. Benar nggak elektron mengorbit inti atom seperti planet mengorbit matahari? Betul ya. Rutherford sama Thomson tadi sama-sama bilang punya lintasan gitu si elektron. Bedanya kalau Rutherford nanti lintasannya itu tetap sehingga energinya semakin habis. Kalau si Thomson di kulit tertentu, misalkan kulitnya tetap, energinya tetap, kalau pindah kulit dia bisa menyerap atau melepas energi. Yang ketiga, elektron mengorbit inti atom pada orbit yang stasioner tanpa memancarkan energi. Nah, ini nih ya, jawabannya yang nomor 3. Yang membedakan, kalau kata Rutherford kan orbitnya itu misalkan di orbit tertentu energinya semakin berkurang gitu kan. Kalau kata Thomson pada orbit tertentu itu tanpa memancarkan energi, betul. Jadi ini punyanya Rutherford sama Thomson beda nih yang poin yang ketiga. Itu berarti jawaban yang kita pilih adalah yang B, nomor 3 saja, kayak gitu ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Suatu berkas elektron ditembakkan pada gas hidrogen menghasilkan pemancaran spektrum yang berasal dari keadaan N sama dengan 4 ya, kulit keempat, misalkan gitu, ke kulit yang kedua, berarti masuk apa keluar? 4 kedua, berarti masuk kan. Sedangkan energi elektron pada tingkat dasar adalah min 13,6 eV. Energi yang dipancarkan dari luar sebesar berapa? Jadi mencari delta E-nya gitu. Rumusnya yang mana? Kita gunakan rumus yang ini. Min 13,6 dalam kurung 1 per N akhir dikuadratkan dikurangi 1 per N awal dikuadratkan. Tadi dari 4 ke 2 kan, berarti yang akhir yang mana? Yang 2. Berarti min 13,6 dalam kurung 1 per 2 kuadrat dikurangi 1 per 4 kuadrat gitu ya. Nah, silahkan dicoba sendiri ya. Nanti jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E ya. Silahkan dikerjakan, dicoba sendiri secara mandiri. Kalau nggak nemu atau bingung, silahkan coba tanyakan ke Miss. Oke? Nah, untuk hari ini cukup sekian ya penjelasan dari Miss tentang teori atom. Semoga bisa dimengerti. Jika ada yang masih belum dimengerti, silahkan ditanyakan baik di grup atau japri ke Miss. Terima kasih atas perhatiannya kelas 12. Tetap semangat ya untuk ujian sekolahnya maupun ujian praktiknya. Jika ada kesulitan, silahkan langsung hubungi gurunya. Mohon maaf jika Miss masih banyak kesalahan dalam menjelaskan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.